lagi di acara Lentera Ramadan. Apa kabar hari ini Solih-Solihah? Ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Acara kali ini akan dibawakan oleh Usnafi. Solih-Solihah, hari ini insya Allah kita akan membahas Ramadan di berbagai negara. Nah, negaranya mana saja nih? Untuk mengetahui, mari kita simak video berikut ini. Pertama, Kota Mekah. Banyak orang melakukan buka puasa di Masjidil Haram. Pemerintah Arab sudah menyediakan takjil gratis selama bulan Ramadan di Masjidil Haram. Saat menjelang berbuka di Masjidil Haram, semua orang tertib dan teratur membagikan makanan. Mereka berlomba-lomba memberikan sedekah takjil kepada jamaah di Masjidil Haram. Saat bulan Ramadan di kota Mekah biasanya jatuh pada musim panas, sehingga suhu di kota Mekah bisa mencapai 40-50 derajat Celcius saat siang hari. Tapi berkah di musim panas itu, proses pematangan kurma terjadi, sehingga kurma-kurma berlimpah ruah di kota Mekah. Dikarenakan bulan Ramadan sering jatuh di musim panas, maka lama waktu berpuasa saat siang hari bisa mencapai 13-15 jam perharinya. Kuliner khas berbuka di kota Makkah, terutama di dalam Masjidil Haram, biasanya ada kurma, roti, yogurt, air zam-zam, laban. Kedua, Finlandia. Finlandia disebut juga daratan matahari tengah malam, karena matahari tidak muncul tetapi hanya bersinar sepanjang siang dan malam di sebelah utara dan tidak beranjak dari horizon. Fenomena ini biasanya terjadi di sepanjang bulan Juni dan Juli. Umat muslim yang akan menjalankan puasa di daerah ini boleh mengikuti waktu puasa di Mekah atau mengikuti waktu puasa di negara muslim terdekat, misalnya saja di negara Turki. Musim panas di Finlandia tidak seperti musim panas di negara lain. Di sini temperaturnya hanya 15-20 derajat Celcius saja, sehingga jauh dari kata panas yang sesungguhnya. Malah kadang disertai dengan hujan gerimis. Waktu berpuasa di Finlandia sangatlah panjang, yaitu hampir 23 jam lamanya. Ini karena Finlandia terletak di lingkaran Arktik. Negara ini diliputi kegelapan total di musim dingin dan selalu terang di musim panas. Di Finlandia, durasi puasa yang sangat panjang terjadi di musim panas, sedangkan durasi yang sangat singkat terjadi di musim dingin. Makanan tradisional Finlandia adalah gandum hitam. Ikan juga salah satu makanan kegemaran penduduk di Finlandia. Ikan dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti valkosipuli-silakat dan grafilohi. Di Finlandia, buah beri merupakan buah yang sering diolah karena mudah dijumpai dan disukai oleh anak-anak Finlandia. 3. Rusia. Kaum muslimin Rusia lebih senang berkumpul di masjid saat berbuka. Masjid yang tersebar di Rusia menjadi sangat semarak saat Ramadan. Setiap Ramadan ada bazar-bazar dadakan di masjid yang menjual berbagai perlengkapan ibadah, barang-barang, dan makanan untuk keperluan sehari-hari. Rusia memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Pada musim panas, matahari bersinar sangat lama. Bahkan pada bulan Juni terjadi wet night, yaitu matahari masih bersinar terang saat tengah malam. Dan pada saat musim dingin, malam sangat panjang dibanding siang. Matahari hanya bersinar 4 hingga 5 jam dalam sehari. Waktu puasa di Rusia sangat lama, sekitar 19-20 jam di musim panas, sehingga di Rusia ada fatwa untuk menentukan waktu sholat dan puasa. Lalu bagaimana menentukan waktu sholat dan puasa di Rusia? Ada 2 cara, yaitu pertama, mengikuti waktu Hijaz. Waktu Hijaz yang dimaksud adalah mengikuti jadwal yang ada di kota Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Yang kedua, mengikuti waktu di negara Islam yang terdekat, yaitu negara yang masih terlihat jelas perbedaan antara siang dan malam dalam waktu yang relatif normal dan terdekat dari negara Rusia. Makanan khas yang wajib dihidangkan adalah khyals, atau roti yang berisi labu atau keju, dan rolnas, roti yang terbuat dari gandum. Sedangkan minuman khasnya adalah kvass atau minuman fermentasi yang tidak alkohol yang dicampur dengan gandum yang mengandung berbagai rasa buah. Keempat, Swedia.
Di Swedia, kalau kita mengadakan acara buka puasa bersama, bisa-bisa acaranya baru selesai menjelang sahur loh. Ya, karena waktu maghrib menjelang tengah malam. Kita baru selesai menyantap makanan buka puasa, beberapa jam kemudian kita sudah harus sahur lagi. Bahkan beberapa orang di Swedia memilih hanya makan pada waktu berbuka dan sahur dengan kudapan sederhana karena masih merasa kenyang. Di Swedia memiliki 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Pada musim dingin, temperatur bisa mencapai minus belasan derajat Celcius. Beberapa kali juga akan turun hujan salju. Di ibu kota Swedia, pada musim panas, matahari bersinar mulai pukul 3 pagi dan tenggelam menjelang pukul 11 malam. Ya, bisa hampir 20 jam langit Swedia terang benderang. Bahkan di ujung utara Swedia ada peristiwa unik. Matahari terus bersinar sepanjang hari sekalipun jam 12 malam. Peristiwa ini disebut juga Midnight Sun atau matahari di tengah malam. Orang Swedia senang sekali dengan roti dan kue manis. Akan mudah kita menemukan aneka kue khas Swedia yang cocok untuk mendampingi buka puasa. Ada satu hal yang unik, yaitu roti khas Swedia tak jarang menggunakan bumbu dapur sebagai penguat rasa, seperti kayu manis, bahkan lada, mungkin untuk menghangatkan diri dari cuaca yang selalu sejuk, bahkan dingin. Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa tradisi di saat bulan Ramadan. Yang pertama, tradisi Balimau. Tradisi Balimau adalah tradisinya suku Minangkabau di Sumatera Barat. Balimau adalah mandi dengan menggunakan jeruk nipis dan dicampur dengan berbagai jenis bunga. Kedua, membunyikan kentongan untuk membangunkan orang sahur. Ketiga, berbuka bersama. Keadaan iklim di Indonesia termasuk dalam iklim tropis. Iklim tropis ini ditandai dengan hanya ada 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada iklim yang ekstrim di Indonesia. Rata-rata suhu udara di Indonesia adalah 27 derajat hingga 31 derajat Celcius. Tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Untuk itu, soli-solihah jangan sampai ada lagi puasa yang bolong ya. Waktu berpuasa di Indonesia cenderung cepat, yaitu sekitar 13 sampai 14 jam saja. Kuliner khas berbuka ada kolak pisang, dan ada es buah. Soli-solihah, setelah kita melihat video tadi, di setiap negara memiliki tradisi Ramadan, iklim, lama waktu berpuasa, dan makanan khas yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, tantangan untuk berpuasa tidaklah besar, maka kita harus banyak bersyukur atas kenikmatan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena ternyata ada teman-teman kita yang harus berpuasa hingga 19 sampai 23 jam. Seperti yang terjadi di negara Finlandia, Rusia, dan Swedia. Nah, mulai sekarang tidak boleh mengeluh untuk berpuasa ya, soli-solihah ya. Baik, sekian materi dari Usnafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.